Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa STIGC. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba pagi ini membawakan materi pembiayaan jangka panjang. Baik, instrumen jangka panjang atau long term debt adalah suatu bentuk perjanjian antara peminjam dan kreditur di mana kreditur bersedia memberikan pinjaman jumlah uang tertentu dan peminjam bersedia membayarkan secara produk yang mencakup bunga dan pinjaman. Peminjam di samping pembiayaan jangka panjang dan saham, biasanya saham tertentu dapat dilakukan. Biasanya ini jangkanya di atas 10 tahun nih. Kemudian meminjam melalui bank dan obligasi. Jenis instrumen jangka panjang adalah pembiayaan campuran, opsi saham, dan merger divestasi perusahaan induk dan LBO leverage buyout. Kebaikan dan kelemahan long term debt atau obligasi, gimana? Kebaikannya adalah biaya modal setelah pajak relatif rendah, bunga yang diberikan pengurangan pajak penghasilan dengan finansial bukan EPS meningkat, pengendalian operasi perusahaan dan penghasilan tidak mengalami perubahan. Kelemahannya adalah financial risk, batasannya yang disarankan kreditur sehingga menyulitkan manajemen munculnya agency problem. Hal-hal khusus dalam perjanjian utang ada indentur obligasi, wali amanat, syarat pembatas, ketentuan penarikan, dana pelunasan, obligasi tanpa bunga, obligasi dengan suku bunga, junk bond atau LBO. Bunga kredit jangka pendek versus bunga kredit jangka panjang. Perusahaan mengambil jangka waktu jangka pendek kurang dari setahun dan kredit jangka panjang lebih dari setahun dapat terjadi jangka waktu menukar modal, yaitu pemakaian modal beberapa bulan atau dapat lebih dari setahun. Jangka waktu kritis di mana adalah jangka waktu di mana pengeluaran modal dari luar asing. Jangka pendek biayanya atau bunganya sama besar apabila perusahaan mengeluarkan modal sebagai dana dari luar jangka panjang. Ini kita akan memberikan simulasi bagaimana uang itu di beberapa hari diperlukan karena ketemulah 219 hari mana lebih efisien menggunakan dana jangka pendek atau jangka panjang. Saham preference ini sudah pernah dibahas, adalah suatu dan leasing adalah suatu kontrak perjanjian terbeli aktif lessor dan leasing. Kemudian keuntungannya adalah sumber jangka menengah, kemampuan beberapa kredit, memanfaatkan aktiva, perlindungan terhadap inflasi, tingkat pembayaran suku cicilan, tingkat suku bunga yang tetap. Kelemahannya suku bunga yang lebih tinggi dari bank, harus ada agunan, sudah harus membayar pada kontrak kita tangani. Jenis-jenis leasing itu ada sewa balik, operasi, dan keuangan. Di sini kami juga memberikan contoh bagaimana sebuah perusahaan menerapkan leasing atau beli. Ini akan membandingkan, kita lihat dengan nilai terakhirnya, di mana ada PV dan present value-nya berapa, gitu ya. Baik untuk membeli atau leasing, jadi lebih menguntungkan leasing, gitu ya. Kemudian ada pembiayaan lain yang menggunakan opsi. Opsi adalah kontrak memberikan hak kepada pemegang untuk membeli atau menjual suatu aktiva dengan harga yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu. Di situ ada opsi beli adalah membeli saham dengan harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Opsi jual adalah opsi menjual sejumlah saham dengan harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Waran adalah opsi jangka panjang untuk membeli sejumlah saham tertentu dengan nilai tertentu. Nilai rumusan formula VS harga opsi adalah yang dihitung harga saham dikurangi harga patokan atau harga pelaksanaan. Harga rumusan patokan harga pasar saham dikurangi harga patokan. Rasio konversi dan konversi rasio CR dan konversi price, di mana harga konversi conversion price nilai pari obligasi dibagi konversi rasio. Merger atau divestasi atau perusahaan induk dan LBO. Merger adalah kombinasi penggabungan beberapa perusahaan di mana salah satu perusahaan tersebut hilang dan membentuk suatu perusahaan baru. Merger disebut juga konsolidasi atau perusahaan ukurannya kurang lebih sama. Hasil pemikiran merger adalah sinergi, pertimbangan pajak, pembelian aktiva di bawah pembiayaan pengadilan, diversifikasi dan mempertahankan pengendalian. Jenis-jenis merger ada merger horizontal, vertikal, kongeneratif, dan konglomerat. Prosedur merger sukarela, secara paksa, dan tawaran pengambil alihan. Merger operasi versus merger keuangan. Merger operasi adalah merger memberikan operasi dari perusahaan yang bergabung dan merger guna mencapai efektif sinergistik. Merger keuangan tidak menyatukan operasi dari perusahaan yang bergabung sehingga merger tersebut tidak akan manfaat operasional. Alasan melakukan merger dapat beroperasi efektif, manajemen lebih baik, meningkatkan pertumbuhan, penghematan pajak, memanfaatkan dana yang jujur, dan meningkatkan EPS. 3.
Tiga hal taktik defensif dan bertahan adalah bait kenaik atau satria pendiam, potion bull, bursa perusahaan, dan godol parasut. Divestiture adalah penjualan sebagai biaya operasi perusahaan. Jenis divestiture adalah penjualan satu unit operasi ke perusahaan lain menjadi unit yang akan ditempatkan kepada dari perusahaan. Pemisahan unit tertentu dijadikan sebagai pesanan baru, likuidasi aktivasi secara langsung kepada masyarakat. Spin-off adalah divestiture di mana saham perusahaan anak diberikan kepada pemegang saham perusahaan induk. Holding company adalah perusahaan yang memiliki saham pada perusahaan lain dan jumlah tertentu sehingga ia dapat mengendalikan perusahaan tersebut. Perusahaan induk parent company adalah holding company, yaitu perusahaan mengendalikan perusahaan lain karena memiliki saham tersebut dalam jumlah besar. Operating company badan hukum terpisah dari holding company. Penggunaan holding adalah hak kendali tanpa memiliki penuh pemisahan risiko badan hukum terpisah. Kelemahan holding company, pemasukan berganda parsial mudah dipaksa untuk melepas saham. LBO atau leverage buyout adalah transaksi di mana saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan masyarakat dibeli dengan menggunakan dana sebagian besar berasal dari hutang sehingga mengakibatkan perusahaan tersebut menjadi milik perorangan dengan leverage yang sangat tinggi. Asalkan perusahaan tersebut sendirilah yang melakukan LBO agar meningkatkan kinerja dan menaikkan harga saham. Itu adalah teknis untuk pembiayaan jangka panjang. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.